Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi petani Damas Raya dan sekitarnya. Jumpa lagi dengan saya Dr. Tani Mandiri, toko pertanian yang selalu memberikan konsultasi dan solusi, dan tentunya bisa happy hasilnya, bisa santai sambil ngopi ketika nggak puasa ya. Oke. Hari ini kita masih akan berdiskusi tentang tanaman padi. Karena apa? Karena hampir di wilayah sini semuanya petani padi. Oleh karena itu kita hari ini masih membahas tentang padi, terutama hari ini akan membahas tentang hama wereng ya. Kemarin kita sudah membahas hama sundep, sudah membahas hama putih palsu. Hari ini kita akan membahas hama wereng. Nah, hama wereng ini adalah hama yang sangat ditakuti oleh seluruh petani padi. Kenapa? Karena hama wereng ini menyerangnya totalitas, bahkan bisa sangat membuat gagal panen. Oleh karena itu hama wereng ini harus dikendalikan dengan baik, dengan sedini mungkin, agar apa? Agar kita tidak gagal panen ya. Karena apa? Karena wereng ini adalah hama yang benar-benar luar biasa membuat kita pusing. Kenapa? Karena itu tadi serangannya luar biasa cepat, bahkan bisa cepat. Kalau kita dikendalikan dengan benar, kita bisa gagal panen. Oke? Oleh karena itu wereng itu tetap harus dikendalikan dari awal ya. Nah, wereng itu kenapa bisa membuat kita gagal panen? Karena serangannya itu begitu cepat, perkembangbiakannya begitu cepat. Dia hanya butuh hidup itu lebih kurang 23 sampai 33 hari. Dia di siklusnya seperti itu. Jadi karena begitu cepat hidupnya, bahkan satu indukan wereng itu bisa menghasilkan telur lebih kurang 500 sampai 600 butir. Bayangkan kalau seandainya dalam satu bidang sawah itu terdiri dari 500 atau 100 wereng, kita kalikan 100 wereng. Kalau satu indukan ada 100 wereng, berarti hampir 5.000 anakan yang akan terbentuk nantinya. Oleh karena itu, kenapa wereng ini ledakannya begitu cepat? Nah, oleh karena itu wereng ini harus segera dikendalikan dari awal. Bahkan ketika wereng itu hanya sekitar 10 atau 20 biji aja, 20 ekor aja di lahan kita, harus segera kita kendalikan supaya dia tidak berkembang dengan cepat. Nah, wereng ini menyerangnya begitu luar biasa dengan cara menghisap cairan yang ada di batang padi. Jadi biasanya wereng itu di sini, wereng itu biasanya berkoloni di pangkal batang. Itu luar biasa banyak nanti di pangkal batang, warnanya coklat, ada yang agak hijau coklat juga. Nah, wereng ini akan menghisap cairan di pangkal batang ini, sehingga nanti padi yang diserang oleh wereng itu akan menguning, bahkan gosong. Jadi bisa kita lihat nanti di lahan, ketika lahan kita ada terkena serangan wereng, itu bergerombol, dia akan menguning, bahkan akan gosong atau kering dari atas daun itu sampai ke bawah kering. Kenapa? Karena cairan yang ada di tanaman di batang ini akan dihisap oleh wereng. Dan itu bahkan ratusan bahkan ribuan wereng yang ada di pangkal batang itu sih biasanya berkoloni. Ya, oleh karena itulah kenapa wereng ini ditakuti oleh petani. Karena itu tadi bisa mengakibatkan gagal panen. Kalau padi sudah terserang wereng, dia tidak akan kering dan pasti mati, dan tentunya tidak bisa menghasilkan gabah yang baik. Oleh karena itu wereng ini harus kita kendalikan. Karena saya bilang di awal tadi bahwa perkembangbiakan wereng ini sangat luar biasa cepat. Cuma butuh waktu 23 sampai 33 hari saja dia hidup, berputar dia dari telur ke nimfa instar 1, nimfa instar 2, 3, 4, dan 5, balik lagi ke telur. Nah, itulah prosesnya. Nah, dari nimfa instar ke-3 sampai ke-5 itu adalah dari lagi raku-rakusnya hama wereng ini menghisap cairannya. Jadi tipe mulut wereng ini menusuk dan menghisap cairan yang ada di batang padi, sehingga makanan dari bawah tidak tersuplai ke atas, tidak bisa dimasak daun, sehingga akhirnya daun ini menjadi kuning dan kering dan tentunya mati. Oleh karena itu, ketika tanaman atau lahan kita sudah terserang oleh hama wereng, apa yang harus kita lakukan? Kita dari toko Dokter Tani menyarankan dengan melakukan tindakan pengendalian dengan menggunakan bahan kimia atau insektisida yang bagus untuk mengendalikan wereng. Nah, banyak yang kita sediakan di sini insektisida yang sangat ampuh untuk mengendalikan wereng. Nah, di sini ada beberapa insektisida kita. Yang pertama itu ada namanya Traversa.
Rapersa ini adalah salah satu insektisida yang sangat ampuh untuk mengendalikan hama wereng. Itu dengan dua bahan aktif, yaitu nitenpiran dan dimetrozin. Dimetrozinnya juga tinggi. Ini juga sangat ampuh untuk mengendalikan hama wereng. Rapersa namanya. Ada lagi yang namanya Plenum. Plenum ini juga salah satu andalan petani di Damasraya untuk mengendalikan hama wereng ya. Ini bahan aktifnya tunggal, dimetrozin ya. Ada lagi Toram. Ini juga. Nah, Toram ini juga insektisida untuk mengendalikan hama wereng dengan bahan aktif nitenpiran tapi dia tepung. Ada juga namanya Apidor dan Bespidor. Nah, ini juga selingan untuk insektisida yang untuk mengendalikan hama wereng. Sebisa mungkin setiap nyemprot di lahan padi atau di sawah itu usahakan memakai insektisida yang bisa mengendalikan untuk hama wereng. Nah, ini adalah beberapa insektisida yang bisa untuk mengendalikan wereng. Ada juga namanya Mutual. Mutual ini juga untuk insektisida untuk mengendalikan hama wereng. Nah, ya ada Mutual. Sebagai lagi insektisida untuk mengendalikan hama wereng. Ada namanya ini Asterpiram. Ini adalah nitenpiram cair yang berbentuk susu. Ini juga sangat bagus untuk mengendalikan hama wereng. Nah, ada Niten. Niten ini juga untuk mengendalikan hama wereng, nitenpiram cair. Ini dengan dosis lebih kurang 20 ml saja per tangki. Oke. Ada lagi namanya Marsal. Ini Marsal juga sangat bagus untuk mengendalikan hama wereng. Cukup dengan 20 ml saja per tangki. Ada namanya ini Ketafe. Ketafe ini juga nitenpiram, juga sangat bagus biasanya juga untuk mengendalikan hama wereng ya. Cukup 20 sampai 25 ml saja. Terus yang terbaru ada insektisida wereng kita dari Nupam, namanya Moriok. Ini dengan paten bahannya dua bahan, yaitu dinetofuron dan bahan baru fluvicocomisid ya. Ini termasuk salah satu insektisida terbaru untuk mengendalikan hama wereng. Nah, itu adalah beberapa jenis insektisida yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk mengendalikan wereng. Nah, supaya bertahan lama di tanaman ketika Bapak-bapak sudah menggunakan insektisida tersebut dan bisa menembus sampai ke bawah, supaya lengket dan tahan lama, kalau bisa Bapak usahakan dicampur dengan perekat dan penembus, perekat dan perata. Jadi ada perekat, penembus dan perata. Ini ada namanya spreader, cukup 10 ml saja per tangki. Ada juga namanya perata. Ini juga perekat, penembus, perata bisa Bapak gunakan, bisa Bapak campur mix dengan insektisida yang saya sebutkan tadi. Nah, itu adalah beberapa insektisida yang Bapak gunakan, rekomendasi dari dokter tani untuk mengendalikan atau mencegah hama wereng ini supaya tidak cepat berkembang. Ya, itu sekilas tentang hama wereng. Nah, kalau serangannya terlalu tinggi atau ledakannya tinggi, usahakan memakai insektisida yang combo atau yang double. Boleh Bapak tadi pakai Traversa, Plenum dicampur dengan Marsal, atau Plenum dicampur dengan Asterpiram atau nitenpiram atau Ketafe tadi. Jadi di mix kalau ketika serangan udah tinggi. Tapi kalau serangan belum tinggi cukup pakai tunggal saja. Jadi dari saya sebutkan tadi boleh Bapak mix dengan Apidor dengan yang lainnya. Jadi itu semuanya tujuannya sama tapi mempunyai bahan aktif yang berbeda yang mempunyai tujuan untuk mengendalikan hama wereng. Itu Bapak Ibu semuanya. Jadi itu sekilas tentang hama wereng ya, dan bagaimana hidupnya, bagaimana dia menyerang, bagaimana pengendaliannya sudah saya sampaikan secara gamblang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi ilmu buat Bapak-bapak Ibu semuanya ketika Bapak menanam padi, sehingga tanaman padi Bapak tidak terserang dari hama wereng dan tentunya hasilnya juga meningkat, tidak gagal panen. Itulah solusi dari kami. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan selalu saya senang memberikan hal-hal seperti ini. Dan kalau seandainya Bapak Ibu mau datang ke toko kami Dr. Tani Mandiri, silahkan datang, kami layani dengan konsultasi yang lebih enak, lebih puas. Jadi kita bisa face to face. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan atau ucapan yang tidak pada tempatnya. Salam sukses dari Dr. Tani Mandiri. Sukses buat petani Damasraya dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.